Saudara Presiden Prabowo Subianto akan berkantor di Ibu Kota Nusantara mulai tahun 2008 mendatang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengaku diperintah Presiden Prabowo untuk segera selesaikan pembangunan IKN. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimulyono, untuk segera menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, Presiden Prabowo ingin berkantor di IKN mulai 2028 mendatang. Basuki menyebut akan memprioritaskan pembangunan fasilitas lembaga yudikatif, legislatif, dan eksekutif diproyeksikan rampung pada 2027. Waktu perintah ke saya memang harus menyelesaikan ekosistemnya yudikatif, legislatif, dan yang sekarang baru eksekutif. Jadi mulai tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan Presiden ingin kantor Trias Politika selesai dibangun agar ibu kota bisa berfungsi. Presiden bisa pindah lebih cepat jika memang IKN sudah siap. Tanggal 17 Agustus 2028 itu bisa terkonfirmasi atau masih harus nunggu target dari... Ini tergantung tadi diakselerasi oleh otoritas IKN di sana pembangunannya. Ya begitu selesai akan pindah. Ya kan kalau kesiapannya 2 tahun maka pindahnya bisa lebih cepat kan begitu. Lalu, kapan ASN akan mulai dipindah ke IKN? Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono mengungkap rencana awal ASN akan mulai dipindahkan pada Januari 2025. Namun karena mendekati bulan puasa, maka diundur setelah Lebaran atau sekitar bulan April 2025. Menurut Menteri Pan-RB yang sekarang sedang kita siapkan, sedang kita hitung semua, itu mulai April. Karena sebenarnya Januari, tapi kan Maret Lebaran. Ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu. Pemerintah sebelumnya merencanakan pemindahan aparatur sipil negara secara bertahap. Pada tahap awal akan ada 11.916 ASN dari 38 kementerian negara. Kemudian 6.744 orang dari 29 kementerian lembaga, dan terakhir 14.237 orang dari 59 kementerian atau lembaga. DPR RI juga menyatakan siap pindah ke IKN. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan DPR mengikuti apapun keputusan pemerintah, termasuk pindah ke Ibu Kota Nusantara. Ya kita ikut dengan keputusan pemerintah, sekarang kan semuanya bolanya ada di pemerintah. Ya kita siap saja bagaimana dengan keputusan pemerintah. Sejak dilantik, Presiden Prabowo Subianto belum kembali mengunjungi Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana memaknai keinginan Presiden Prabowo untuk pindah ke IKN pada tahun 2028? Kita akan berbincang dengan anggota Komisi 2 DPR, Ahmad Doli Kurnia, dan analis kebijakan publik Rian Nugroho. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Doli dulu nih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Doli, kalau menyimak pernyataannya Pak Prabowo, ini IKN akan jadi ibu kota politik, termasuk berarti DPR diboyong ke sana. Pak Doli juga mau ke sana berarti nih. Udah siap nih DPR diboyong ke sana, Pak Doli? Ya, ini kan bentuk komitmen Pak Prabowo ya, bahwa pada saat dulu menjadi calon presiden dan wakil presiden, calon wakil presiden bersama Pak Gibran, itu kan temanya kan melanjutkan, meneruskan kebijakan-kebijakan yang sudah ditorehkan oleh Pak Jokowi. Oke. Nah, salah satu yang kemudian dikedepankan program yang utama pada program Pak Jokowi ini kan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara itu. Jadi dengan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu menunjukkan bahwa ya komitmen untuk melanjutkan program-program yang selama ini juga sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Oke. Nah, tentu ya semua kita begitu itu menjadi komitmen bersama, ya kita semua harus siap. Nah, tentu persiapannya itu kan tadi kita dengar pernyataan dari Pak Basuki ya, ada diperintahkan, ada arahan dari Pak Presiden untuk kemudian mempersiapkan sampai tahun 2027 semuanya ya. Jadi kan namanya ibu kota pemerintahan ya semuanya kantor-kantor lembaga pemerintahan ya harus sudah di sana nantinya, kira-kira begitu. Oke. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini bersama
Pak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR dan analis kebijakan publik Pak Aryan Nugroho. Saya tadi menyimak Pak Doli mengatakan bahwa ini komitmen dari Presiden Prabowo, janji kampanyenya begitu ya, untuk melanjutkan proyek IKN ini sampai nanti akhir masa jabatan. Tapi targetnya 2028, kayaknya nggak bisa segera langsung terwujud target ini. Nah kalau melihat tadi target keberlanjutan dari Presiden Jokowi sebelumnya dan dilanjutkan oleh Pak Prabowo, sejauh ini masih realistis, masih on the track, Pak Doli? Pak Doli? Ya sejauh ini kan memang ini kalau dilihat dari undang-undang tes. Ya, Halo? silakan Pak, silakan. Halo? Ya, jadi kalau kita bicara dalam proses pembuatan undang-undang kemarin, ini yang beberapa kali kami sampaikan. Sebetulnya kan proses pemindahan ibu kota ini bukan sesuatu yang gampang gitu ya, yang mudah gitu. Dan waktu itu kan banyak sekali orang yang mengatakan sangat pesimis. Ya saya jawabnya begini. Ya kita tidak mungkin membayangkan tiba-tiba di Nusantara sana sudah ada jalan Tamrin, jalan Sudirman kayak sekarang di Jakarta gitu ya. Ini kan butuh proses yang panjang. Dan kemudian memang kalau dilihat dari master plan-nya, ini kita harus selesainya itu semua tuh 23 tahun. Ya, pada saat kemarin kita buat undang-undang ini kan tahun 2022. Jadi akan settle itu sampai 2045. Jadi kita memang harus mempersiapkan secara matang perencanaannya, pentahapannya memang sampai betul-betul nanti IKN itu betul-betul jadi ibu kota yang settle seperti Jakarta yang sekarang gitu. Jadi waktunya memang nggak mungkin kita paksakan harus tahun depan, 2 tahun depan. Jadi ya secara bertahap lah, pelan-pelan. Karena kan kemarin sudah ada istananya, kantor kepresidenannya, terus ada kantor Menko-Menkonya. Ya mungkin berikutnya nanti DPR atau kemudian kantor yudikatif dan seterusnya. Karena tidak mudah itu tadi, makanya sekarang diksinya yang dipakai oleh Presiden Prabowo adalah ibu kota politik, sepertinya begitu. Diksi itu dulu yang dipakai, ibu kota politik. Bukan begitu, Pak Rian? Saya kira betul, sepakat dengan Pak Doli juga bahwa memang kita perlu tahapan. Tapi branding dari Pak Prabowo ini boleh juga. Jadi kadang-kadang masyarakat itu perlu pikirannya itu diikat kepada sesuatu yang itu membawa kepada kebersamaan. Jadi istilah ibu kota politik itu yang lebih nyaman, dan itu memang betul karena gini, kita tidak mungkin memulai ibu kota baru ini sebagai sebuah kota seperti Jakarta yang gambarnya lingkar-lingkar di HI itu ya. Kita mulai dari ibu kota politik, jadi itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif, jadi persis seperti kalau di Malaysia itu Putrajaya. Nah memang yang perlu menjadi pertimbangan ke depan adalah agar yang namanya pengembangan IKN ini mempertimbangkan keseimbangan antara pendekatan struktur, yaitu membuat bangunan dan sebagainya, dengan pendekatan kultur, yaitu kesiapan dari manusianya. Karena misalnya kalau kita mau memindahkan Pak Doli ke sana dengan teman-teman itu perlu persiapan kultur. Jadi ini istilahnya bagaimana penyiapannya itu betul-betul mempertimbangkan bukan masalah faktor kesiapan dari fisiknya, tapi bagaimana ekosistem kehidupan bersama, kulturnya juga siap juga. Dengan demikian pemindahan ini tidak disertai dengan proses istilahnya adalah bottlenecking baru begitu. Nah Pak Rian begini, kalau memang fasilitas yang dikatakan tadi oleh Pak Rian juga oleh Pak Doli tadi, kalau fasilitas eksekutif, yudikatif, legislatif katakanlah sudah selesai begitu ya, dan Presiden akhirnya berkantor di IKN, apakah dengan komposisi seperti itu, dengan semua 3 lembaga ini sudah pindah ke sana, akan dengan langsung efektif penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan negara? Relatif, saya bilang relatif karena begini, tergantung yang namanya penyiapan dari Bapak Ibu kita yang di 3 komponen kelembagaan tadi, eksekutif, legislatif, yudikatif. Karena begini misalnya, seandainya secara psikologis itu siap, maka nggak ada masalah. Tetapi ketika ada reluctance, ketidaksiapan, ada rasa ketidaknyamanan, ini juga menjadi hambatan juga. Jadi kadang-kadang kita harus tahu pemerintahan itu bukan faktor politik kok, tapi juga faktor psikologisnya gimana. Dan seringkali kita tuh kalau melakukan kebijakan itu melupakan faktor manusianya itu, kesiapan fisiologis. Dan kalau di Jawa istilah kesiapan fisiologis ini bahasa Jawanya adalah nguwongke wong gitu loh, manusia ke manusia ini yang perlu dijadi pertimbangan gitu. Karena sampai sekarang saja pemindahan ASN yang direncanakan di tahun ini mundur terus ya. Bahkan saya dapat informasi setelah Lebaran 2025 baru bisa bertahap bertahap begitu, akan pindah ke 2025 nanti pemindahan ASN ini. Pak Rian, tapi begini, dari kacamata kebijakan publik kita juga tidak akan bisa berpaling dari
pembicaraan soal anggaran. Nah, kalau sekarang saya menyimak kemarin pernyataan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani begitu, bahwa catatan realisasi anggaran pembangunan IKN itu sebenarnya di 2024 sudah 18,9 triliun. Dari wujud yang sudah ada di IKN dengan nilai sebagian besar, sudah pas atau justru sebenarnya harusnya lebih pesat lagi pembangunannya? Gini, beberapa kali saya diskusi dengan membangun IKN ini, pendekatan kita masih pendekatan birokratik dan administratif gitu. Jadi kita sejak awal menjadikan IKN ini sebagai proyek pemerintah, ya kan? Artinya duitnya dari APBN kan. Kenapa kita nggak bisa menjadikan IKN sebagai proyek kebangsaan? Bagaimana kalau kita minta, mohon maaf ya, ini bahasa abstraknya. Bagaimana kalau kita menjadikan crowdfunding? Orang se-Indonesia diminta, ayo kita ngiur yuk. Ada yang ₹1, ada yang sejuta, ada yang semiliar. Maka IKN jadi milik bersama. Inilah yang saya katakan sejak dulu bahwa IKN itu harus dijadikan sebagai produk bangsa. Tetapi karena pendekatan kita, pendekatan yang kering, sebagai pendekatan hukum, oh ini pemerintah punya tugas. Tidak. San Francisco ketika bikin jembatan, itu urunan negara itu. Kenapa nggak seperti itu? Dengan demikian rasa memiliki menjadi lebih luas lagi. Karena kita udah juga tahu masyarakat, pemerintah kita kan sulit duitnya kan. Ya. Nah pemerintah itu ngotot aja. Sudahlah, kita itu memperkaya cara. Karena kalau kita, ini ilustrasi saja. Seandainya saya bisa mengiur ke 1 juta gitu ya. Kalau orang 300 juta kan lumayan itu. At least menjadi kebersamaan gitu loh. Itu yang di Indonesia. Itu yang sifatnya orang Tanggung biasa. renteng Tapi kalau berarti ya. katakanlah saya itu seorang penggerak investasi kan. Saya nggak ada investor. Pemerintah itu masih mau kerja sendiri, masih minta kum sendiri. Nggak bisa. Makanya saya usul nih Pak Doli. Jadikan ini proyek ini proyek kebangsaan. Jadi kita bangga semua. Saya terus terang kalau sekarang dengan apakah Anda bangga dengan IKN? Belum banget gitu. Karena ini proyeknya Pak Jokowi, Pak Prabowo, bukan proyek saya juga. Jadi saya engagement-nya perlu ditingkatkan nih gitu, Pak Doli. Izin. Nah, kalau gitu, kalau proyek kebangsaan, ya tadi kan tanggung renteng, tapi ini berhubung leading sektornya pemerintah, saya juga tanyakan ke Pak Doli nih, kira-kira untuk Sorry, saya mau potong dulu, Ya, Jangan silakan. mengatakan leading sektornya pemerintah. Ibu kota negara itu bukan punya pemerintah, punya bangsa. Ini karena mindsetnya keliru saja. Oke. Jadi harus dirubah ini. Oke, mindsetnya harus dirubah. Nah, Pak Doli, kalau bicara soal yang namanya sumbangan ₹1 dengan Baik. triliun itu nggak bisa dibiarkan segampang itu, Pak. Oke. Ya, Pak Doli, kalau ngomongin anggaran menuju ibu kota politik 2028, kira-kira ini Pak Bas juga sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sudah minta lagi anggaran 8,1. Kira-kira bakal mencukupi atau ada kendala lain? Karena kan anggaran-anggaran di pemerintahnya Pak Prabowo juga posnya di pos lain juga butuh banyak anggaran, terutama program-program strategis lah. Gimana tuh Pak Doli? Iya, tentu pertama saya kira PR-nya gitu Pak Aryan ya, bahwa memang harus tugas salah satu pemerintah ya, dari awal juga kami menyampaikan pesan dari DPR. Memang harusnya IKN ini adalah proyek yang memang diperlukan oleh kita semua ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa pemindahan ibu kota ini akan berdampak jangka panjang buat masa depan Indonesia ya, dengan penjelasan sekian segala macam itu. Nah, jadi saya setuju bahwa memang kita harus menjadikan proyek ini adalah proyek kebangsaan dan itu PR, salah satu PR. Nah, kalau PR ini selesai, ya saya kira semuanya akan bisa ketemu jalan keluar, termasuk soal anggaran ya. Nah, memang sekarang ini saya kira yang membuat keterbatasan kenapa kita tidak bisa melihat misalnya selesai 1 tahun depan segala macam, karena memang tentu Pak Prabowo juga punya program-program strategis lain ya selain pemindahan ibu kota ini. Nah, misalnya yang sangat fenomenal kan yang sedang banyak sekali dicoba adalah makan siang gratis buat anak-anak sekolah yang itu juga membutuhkan dana sangat besar. Maka memang harus ada pengaturan prioritas yang mana yang memang harus dikerjakan duluan. Makanya kita tidak bisa kemudian menargetkan bahwa ibu kota pindah tahun depan 2 tahun ya, karena semua itu juga akan tergantung kesiapan visi dan anggaran.
Kalau gitu ini jadi PR baru jadi pemerintah nih untuk memberikan pemahaman bahwa ini adalah proyek kebangsaan, ada crowdfunding sehingga masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi untuk sama-sama membangun IKN dan meringankan beban anggaran pemerintah, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Doli Kurnia dari Komisi 2 DPR dan juga Pak Rian Nugroho, analis kebijakan publik telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia malam kali. Terima kasih Pak, sampai jumpa lagi, sehat selalu.